Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian syukur, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Ku datang sujud di hadapan-Mu. memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Ku datang sujud di hadapan-Mu. memuji-Mu, menyembah-Mu. Menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah. Kembali, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku, Berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku, Berkati hidupku. segala pujian syukur bagimu, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu. memuji-Mu, menyembah-Mu. Menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita angkat dulu pujian bersukacita.
Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, datang kulihat kasih tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa hormat, ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan, Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur, ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, menyembah, melompat bagi Tuhan. menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, Baru dicurahkan, berkatnya dilimpah bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi
Tuhan, ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban, ucapan bagi Rajaku, memuji menyembah, berdoa, menari melompat, menari melompat bagi ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban, ucapan syukur bagi Rajaku, memuji menyembah, berdoa, menari melompat, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segala. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Puji Tuhan, haleluya. Kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita menghadap hadirat Tuhan. Kita hendak memuliakan Dia, beribadah dengan sepenuh hati. Mari kita satukan hati kita. Kita ucapkan doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan kembali bersama-sama berdoa. Kita serahkan kepada Dia Tuhan kita Yesus rangkaian ibadah yang kita lakukan hari ini. Bernyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman, serta masuk melalui doa kita bersama. Kita serahkan kepada Tuhan supaya Dia Tuhan yang beracara. Dia lakukan sekehendak hati Tuhan saja. Kita turut Dia. Kita mau tunduk dengan setia kepada Tuhan. Saat kita muliakan Tuhan dengan pujian, bukan dengan barang yang fana, Kau menebus dosaku. Di akhir pujian ini, kami undang Bapak Guru Belfry Sitanggang untuk memimpin doa. Dan sekaligus doa perenungan firman Tuhan. Kita akan berdoa dengan bersatu hati, mempersembahkan seluruh ibadah ini bagi Tuhan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Kita renungkan pujian ini, bahwa inilah yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku, oleh segenap kasih
Haleluya. Dan pengorbananmu, dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Haleluya. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya, kita berserah. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Kami berharap Engkau di dalam sukacita sorga, sebab kami telah Engkau tebus dengan darah-Mu di kayu salib di Golgota. Itulah Tuhan yang kami peringati pada hari ini Bapa. Sebagaimana Tuhan nyatakan kami lakukan setiap saat untuk mengingat pengorbanan-Mu yang besar bagi kehidupan kami semua yang sudah Engkau selamatkan. Dan saat ini Bapa Sorga, kami satukan hati kami satukan doa permohonan kami, bahkan kami satu iman di dalam nama Yesus Kristus, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau Bapa Sorga. Karena itu Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, urapi dan berkatilah semua kami Bapa, siapapun yang ada di hadapan-Mu pada saat ini. Hadirlah Engkau Tuhan, jamah setiap hati, setiap pikiran kami, perbarui semua dan kuduskan semua. Kami menyadari Tuhan semua, tak ada yang dapat kami perbuat bagi Tuhan, tak ada yang dapat kami lakukan bagi-Mu Tuhan, selain hanya datang sujud di hadapan-Mu dan merendahkan hati kami. Demikianlah saat ini, bentuklah semua kami Bapa, jadikan kami menjadi anak yang kudus, anak yang layak dan Engkau perkenankan hari ini di hadapan-Mu. Sampai Maranatha Tuhan datang, Tuhan Engkau tetap bersama kami, berjaga-jaga atas kehidupan kami. Demikianlah Bapa, secara khusus ibadah ini kami mengingat Engkau, kasih-Mu yang begitu besar, kemuliaan-Mu yang begitu agung yang Engkau nyatakan di dalam kami saat ini. Karena itu Bapa, jadilah kehendak-Mu bagi kami semua, dan kami serahkan semua, baik di sekeliling lokasi ini, malaikat Allah berlaksa-laksa memagari kami dan menjagai kami. Demikian hati pikiran kami,
di dalam kekudusan yang daripada Tuhan, di dalam kebersamaan dan kesehatian, kami menghadap tatamu dan kami percaya saat ini sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sebab itu Bapa, Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang sudah menghendaki hamba-Mu Bapak pendeta kami Malmer Bapea sebagai gembala bagi kami. Nyatakanlah pembelaanmu, nyatakan kemuliaanmu, nyatakan pengurapan-Mu Tuhan Yesus. Zisawit again, Lois disisawit again say, awit again Jesus for the God we say. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa sorga, haleluya Tuhan. Curahkan Roh Kudus, penuhi hamba-Mu dengan roh kemuliaan. Demikianlah Tuhan, setiap firman dan setiap perkataan demi perkataan yang akan disampaikan hamba-Mu seturut kehendak-Mu yang sudah Engkau titipkan di dalam hati, pikiran, bahkan di dalam bibir mulut hamba-Mu, sehingga saat hamba-Mu berdiri, kemuliaan sorga ada di dalam diri hamba-Mu, dan firman yang disampaikan itu benar-benar berkuasa memperbaharui hidup kami, membentuk iman percaya kami, sehingga mulai saat ini kekal selamanya Engkau di dalam kehidupan dan hati kami. Kepadamu lah kami serahkan ibadah ini Bapa. Berfirmanlah Bapa kami dalam surga. Oh Jesus, oh Jesus, berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Itulah yang Engkau inginkan. Itu juga yang kami harapkan dari Tuhan saat ini. Berkuasalah Engkau atas ibadah ini, awal sampai berakhirnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, kita yang bersuka cita oleh karena kemenangan yang dikaruniakan Tuhan bagi kita sebagai umat pemenang, bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Kita tinggikan Tuhan dengan pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan, Dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, Mari kita semua umat pilihan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri
lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Umat pemenang. Oleh karena Dia Tuhan kita Yesus yang memohon kepada Allah Bapa di surga untuk mengirimkan Roh penolong bagi saudara dan saya. Dan hal itu digenapi, dipenuhkan kepada umat percayanya, sehingga kita bersorak-sorai oleh karena Roh Kudus turun. Kita bernyanyi bagi Tuhan dengan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, bersukacitalah bagi Yesus yang menjadikan kita pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun kembali. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pepet. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, supaya hidup kita sungguh dipenuhkan oleh kasih Tuhan yang terutama bagi kita. Mari hidup kita ini kita buka untuk diisi dengan kebenaran firman. Seluruh bencana kerohanian kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan terima firman Tuhan. Akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Malber Rumah Bea. Beliau akan memimpin sampai akhir ibadah kita hari ini. Serta untuk tidak lupa nanti kita berdoa. Minyak yang dibawa umat Tuhan. Supaya Tuhan sendiri menjadikan minyak ini minyak penuh urapan. Yang dapat dipergunakan orang percayanya di dalam nama Yesus. Menerima kesembuhan dan pelepasan dari segala masalah apapun. Kita terima firman Tuhan dengan pujian. Satu dalam rohmu. Satu dalam firman-Mu. Satu dalam rohmu,
satu dalam kasih-Mu, satu dalam kasih Tuhan, tubuh dan darahku. tubuh dan darahmu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatimu, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Kita berdoa sebentar. Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami, ajaib, heran. Engkau maha besar, maha kuasa, maha kudus, yang kami percayai lewat Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami, memimpin ibadah kami, dan kami percaya pengurapan-Mu Engkau sudah bukakan bagi siapapun yang sepenuh hati beribadah kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami undang Tuhan berbicara, menyampaikan pesan Tuhan dalam mengajar jemaat, dalam menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat, dan nyatakan kuasa firman-Mu bekerja untuk membuat kami menjadi pelaku firman, membuat kami menjadi begitu taat, setia kepada firman. Karena Engkau janjikan bagi kami hidup sekarang maupun hidup akan datang secara pasti kalau kami beribadah kepada-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Tetapi Tuhan, saya tahu tidak ada satu pun yang boleh saya perbuat kalau bukan kasih karunia Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya dan tidak mengerti kebutuhan jemaat ini Tuhan. Tidak memahami liku-liku pikiran hati jiwa rohnya. Tetapi Tuhan, saya undang Engkau menjamah, melayakkan, menjadikan semua hati kami betul-betul siap untuk menerima pengajaran Tuhan. Urapi hati mereka dan berkati untuk betul-betul cintakan firman Tuhan. Engkau kuasai bibir mulut lidah hamba-Mu. Engkau bekerja, Engkau mengendalikan bibir mulut lidah hamba-Mu dengan pengurapan Roh Kudus dan kuat kuasa Roh Kudus. Saya andalkan hanya Tuhan Yesus yang berbicara lewat firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekaliannya, ibadah kita pagi hari ini kita percayakan Tuhan yang berkarya, dan sambil berdoa dalam hatimu, barangkali masih ada kerinduanmu untuk diurapi Tuhan dengan rohnya, dan itu tetap akan terjadi sebab pengalaman beberapa pelayan Tuhan, termasuk masih ada di sini saudara kita Tigor yang dibaptis dengan Roh Kudus bukan pada hari kebaktian 10 malam. Tapi kebaktian 10 malam selesai, dia merasa sangat perlu penuh Roh Kudus, dia lanjutkan doanya di gereja terus. Demikian juga Pendeta Rapolo Poltak Simarmata, dia tidak dibaptis dalam kebaktian 10 malam berturut-turut. Sehabis kantor dia terus setiap hari di kebaktian ini. Waktu gereja masih di bawah, akhirnya dia dipenuhi Roh Kudus. Jadi kerinduan itulah yang menjadi kesimpulan saya lihat. Saudara kita Berton Sinaga kalau tadi malam sudah bersuka cita, tentu ini pergumulan yang karena saya dengar sering dia usahakan terlambat sebab merasa apa artinya saya beribadah sementara Tuhan tidak beri Roh Kudus. Itulah sepanjang tahun 2019 yang saya tahu perilakunya, sebab seperti putus asa karena tidak penuh Roh Kudus. Tetapi tadi malam Tuhan beri kepadanya kemurahannya. Jadi saudaraku, semua keputusan di tangan Tuhan, tetapi melihat hati, melihat jiwa, melihat pribadi, dan dengan itulah kemudian Tuhan, oh ini sudah layak, ini sudah mungkin. Oleh itulah saudaraku, tetap konsentrasi dan rindukan sangat bahwa itu pemberian yang paling luar biasa istimewanya.
Bagi saudara yang belum penuh Roh Kudus, tentunya hatimu ke sana. Jangan pikirkan makan minummu dan sebagainya. Yang penting kau kerja benar. Sudah jelas jaminan firman makan minummu tersedia karena engkau tekun beribadah. Puji Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-13. Dari ayat 1 mulai. Mari kita baca bersama. Yang bawa Alkitab tentu tidak apa-apa, kita baca bersama. Tolong kita betul-betul percayai inilah kondisi, dan tolong kita baca pelan-pelan supaya kita mengerti. Sehingga tadi malam kalau saya singgung, ada kadang-kadang satu gereja bahasa rohnya hampir sama semua, sebab bahasa rohnya yang diajar secara didaktik, itu secara metode formal, itu pendidikan formal dengan belajar berbahasa roh katanya. Ada pendidikannya sekarang, dan itu ada hasil pendapat para ahli teologi. Itu ahli teologi yang ingin menonjol namanya, lalu ciptakan aturan-aturan berdasarkan bagaimana mereka supaya dikenal orang. Bukan lagi firman yang diajarkan. Memang sulit. Kalau tidak berteriak sungguh-sungguh, jarang saya lihat itu penerima Roh Kudus. Kalau hanya ngomong ataupun marhusip-husip, jangan harapkanlah. Ya, jangan harapkanlah. Selamat tinggallah bagi saudara. Itu saja. Kalau tidak berteriak sejadi-jadinya. Kalau tidak berani basah-basahan, kalau tidak berani sampai parau dan sebagainya. Tolong perhatikan itu. Karena Pentakosta bukan mengasalkan kebaktian, tetapi harus betul-betul sesuai dengan standar firman. Upaya dengan demikian Tuhan hadir, Tuhan membela, dan Tuhan membuat mujizat demi mujizat. Sehingga dengan itu contoh soal. Kalau ada kemarin memang masih ada hubungan jimat ataupun mungkin roh jahat, pasti lain. Sehingga saya temui lain ini. Sehingga sampai kemudian Jumat kemarin katakan gak mau menyebut Yesus Pak. Ya itu berarti masih ada. Kalaupun saya thinking dan sudah pernah diam, tetapi besoknya diulangi lagi masuk. Yaitu roh jahat itu tidak mau langsung pulang. Harus dihajar habis-habisan baru pergi. Tetapi beda kalau Tuhan Yesus digerasa, sekali tengking langsung terbirik-birik, sebab memang standar kuasa Yesus masih sangat luar biasa berbeda. Kalaupun kita sudah diberi Roh Kudus, tapi kita belum sampai kepada standar itu. Oleh itulah saudaraku dalam Tuhan, mari saudara kita perlu betul-betul hidup dalam segala standar yang diajarkan oleh firman Allah, supaya kita berkemenangan sampai hari Tuhan datang. Saya akan bacakan Kisah Rasul pasal yang kedua, atau saya baca ayat yang pertama. Bapak Ibu ayat genapnya, terutama perhatikan ayat 4, lalu terus kita sampai ayat 13. Ayat 13 kita nanti bersama-sama. Saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontius dan Asia.
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendapat mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita baca ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang magu oleh anggur. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, setelah Yesus naik ke sorga pada hari ke-40 yang kita peringati waktu-waktu yang lalu, maka dalam pulangnya mereka ke Yerusalem, mereka dikatakan berkumpul di satu tempat menunggu janji Yesus. Mereka berkumpul di satu tempat menunggu Yesus, janji Yesus. Sebab janji itu dalam Kisah Rasul 1 ayat 5-nya, bahwa tidak lama lagi kamu akan, disebut di sini, saya bacakan ayat 5-nya. Sebab ya, mulai ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak diberi waktu pada saat itu, tidak diberi aba-aba berapa hari menunggu, tetapi mereka betul-betul mau dan taat menunggu. Hari pertama terus setia. Mungkin 24 jam mereka di sana. Mungkin juga tafsiran orang mereka sambil doa puasa. Ya, inilah pertarungan mereka. Padahal mereka adalah utama rasul-rasul yang sudah hebat. Tetapi mereka dikatakan jangan keluar, jangan pergi dari Yerusalem. Makanya Pentakosta untuk mengangkat Barnabas pun semacam pembantu sintua. Semacam pembantu sintua harus orang yang penuh Roh Kudus, baru itu yang boleh layak berkhotbah di Pentakosta sebenarnya. Kalau diterapkan itu memang luar biasa. Karena saya selalu ingat masa kanak-kanak saya. Sintua pun berkhotbah, semua tercengang, semua terjamah. Meraung-raung jemaat Pentakosta dahulu kala berdoa, sebab ada kuasa yang mengalir. Belum memikirkan masalah hidup, belum memikirkan masalah kekayaan, tetapi masalah surga terus menjadi pikiran mereka. Sehingga khotbah itu berbobot, khotbah itu berkuasa, menjamah hati setiap orang, mentobatkan pribadi-pribadi. Bahkan sintua pun banyak mentobatkan dukun-dukun besar karena diurapi Roh Kudus. Itulah kejadian yang nyata. Ini bukan teori, saya sudah lihat sendiri. Mereka orang duniawi tidak berani untuk mendekat sama Pentakosta, sebab orang Pentakosta itu bicaranya pun memang terkontrol, dan kemudian ibu-ibunya juga bukan orang yang gemar kemudian berkelahi dengan sesama ibu, tetangga, masyarakat lingkungannya. Mereka menguasai diri. Saya lihat itu. Mereka sehati, gotong royong dalam segala tugas, kerjasama dalam segala tugas. Kalau ketemu salam, haleluya, bukan hanya diam. Sonarion mola ijuk pak peyutis, ngomong ijul ini badang ibe sambil manurat. Ay bahasa tung maul mado haleluya sabinoto. Bahasa tung maul mado haleluya sabinoto. Bukankah kita menyebut haleluya itu puji Tuhan namanya? Artinya kita bertemu karena nama Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kita bisa diberi hidup yang baik sehingga kita bisa beribadah, bisa bertemu. Tolonglah ke depan ini jangan diam, ya. Ada kadang-kadang tong dang martang yang benar ti ilauson ala soy surdu kotangan na ba ay ba aboton na ay mo duduk domu saya dong pangulaon saya nabuti. Saudara,
bahasa Roh Kudus itu dalam Wahyu 19 itu ditulis 4 kali haleluya. Ya, 4 kali haleluya. Dan itu katanya suara orang-orang kudus di sorga. Suara orang-orang. Jadi haleluya itu bahasa sorga. Makanya saya tidak mau rubah itu jadi salom. Sebab salom itu bahasa manusia. Kita biasakanlah bahasa sorga. Saya tidak salahkan orang ketemu salom ataupun horas. Tapi orang Pentakosta ketahuan itu. Kalau dia sudah mengerti firman haleluya, bukan horas. Karena horas itu sebatas salom. Jauh standarnya di bawah. Haleluya itu sudah menyangkut kemuliaan Tuhan. Oleh itu saudaraku jangan malu menyebut haleluya. Pemuda-pemudi ini jangan ikut-ikutan salom. Orang kadang-kadang ketemu dengan sesama orang Kristen salom. Nggak salah memang, tetapi kenapa saudara tidak gentleman menyebut engkau sudah mengenal Tuhan, sudah menjadi anak Tuhan? Kenapa tidak menyatakan haleluya? Saudaraku, di mana-mana saya KKR saya selalu bahas itu. Di mana-mana saya bikin KKR saya selalu bahas itu. Harus berani memunculkan identitas kita sebagai orang percaya dalam Yesus, yaitu haleluya. Baca ulangi kisah Wahyu 19 ayat 1 sampai terakhir. Ada 4 kali itu disebut haleluya oleh manusia surgawi yang ada di surga. Jadi itu bahasa surga. Saudaraku dalam Tuhan. Karena orang tidak berani lagi menyebut haleluya, paling pengkot banyak. Karena baca Mazmur disebut haleluya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya identitas kita adalah warga surgawi. Makanya Paulus katakan kepada Timoteus dalam 1 Timoteus 6 ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah. Tetapi engkau hai manusia Allah. Makanya perilaku kita pun harus seperti perilaku orang-orang yang telah hidup di dalam kehidupan surgawi. Tidak keluar lagi bahasa binatang di rumah kita, ya. Maaf. Kadang-kadang ya, anak ni biangon, baho do inong na, bolo biang bapa na babi yang mainat tanah. Maaf, masih ada orang Pentakosta yang berani menyatakan kata-kata binatang di rumah tangganya dan anaknya disebut semacam binatang. Bahaya sekali itu saudaraku. Kadang-kadang disebut juga di dalam Facebook, binatang kau, lah. Emangnya binatang bisa nulis, bisa baca? Sehebat apapun marahmu, tekan perasaanmu. Haleluya. Haleluya. Jaga perbincanganmu. Sebab kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah orang percaya dalam Yesus. Kita harus menjaga segalanya. Dengan demikian, kita pun dilihat Tuhan memang komitmen menjaga hidup kita dikuduskan Tuhan terus. Saudaraku dalam Tuhan, di situ kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 tadi. Saya ulangi baca, dan tolong dimengerti. Dan rekan pendeta dimanapun, tolong ini dimengerti. Jangan Anda membuat pendidikan khusus untuk berbahasa roh, sebab itu bukan haknya manusia. Yang memberikan bahasa roh itu ialah Tuhan Yesus sendiri lewat Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada seseorang. Saya ulangi ayat 4 ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 5 orang berbahasa roh belum tentu ada yang sama. 1000 orang berbahasa roh belum tentu ada yang sama. Itu yang aslinya Alkitab. Bukan gereja Pentakosta mengajarkan. Aslinya firman. Kita harus kembali kepada firman yang asli. Firman yang utuh. Lalu saudaraku, pada saat itu, karena Tuhan ingin langsung menginjil lewat yang penuh Roh Kudus itu, diberi kepada mereka karunia bahasa-bahasa.
oleh penduduk yang ada, yang disebut tadi orang-orang saleh dari berbagai suku bangsa. Sehingga kalau kita baca ada sekitar 18 atau 19 bahasa itu. Ya, bahasa yang diberi Tuhan lewat Roh Kudus kepada masing-masing. Padahal mereka orang Galilea semua. Mungkin hanya 2 bahasa mereka tahu. Tetapi mereka dipakai luar biasa. Itu berarti menubuatkan, menyatakan. Apa bahasanya? Tentu mungkin nasihat, bimbingan, pengajaran, mengarahkan kepada Yesus itulah Tuhan, Yesus itulah Juru Selamat, Yesus itulah satu-satunya yang ditentukan untuk menjadi jalan hidup dan kebenaran masuk surga. Kita tidak tahu bahasa yang disebutkan di sana, tetapi dimengerti oleh orang-orang yang tinggal di Yerusalem, kata Alkitab di sini. Saudaraku dalam Tuhan, terkadang memang begitu. Saya pernah mendengar cerita dari Pak Guru Tampu Bolon ini. Waktu kami masih umur tahun 70-an lah, yaitu di kampung mereka ada KKR katanya. Lalu di KKR itu biasanya ketua almarhum yang pimpin, yang khotbah, yakni pendiri gereja Pentakosta ini. Lalu waktu berdoa, adalah seorang anak kecil berdoa dalam bahasa Jerman. Loh, anak siapa ini? Kecil-kecil sudah tahu bahasa Jerman. Pikir orang yang mendengar ini, sebab orang yang mendengar ini tahu bahasa Jerman, pasti bahasa Jerman. Setelah selesai kebaktian, ditanya anak ini bahasa Jerman, nggak tahu dia, nggak tahu dia. Memang itu karunia Tuhan. Mulai saat itu orang ini bertobat. Hebat ya, Roh Kudus itu bekerja. Satu saat, kalau ini opungnya, bapak tuanya Pak Guru pertumbuhan ini, cerita sama saya, waktu saya keliling ke Limbong dan semuanya, tempat-tempat Pulau Samosir, menanyakan bagaimana pendirian gereja dulu, bagaimana waktu kalian muda, bagaimana kalian cara melayani, cara menginjil. Saya cari informasi. Lalu saudaraku dalam Tuhan, di satu saat dia pergi ke tempat yang tidak pernah dia tahu bahasanya. Kalau tidak salah, itu bahasa Dairi Pakpak. Lalu penterjemahnya kayaknya kaku, nggak tahu. Kesalah waktu itu dia masih Sintua. Waktu itu masih Sintua, tetapi Sintua zaman dahulu tidak asal-asalan. Memang kualitasnya luar biasa. Bisa lebih dari pendeta sekarang ini karena kepenuhan Roh Kudus. Saudara, dia lihatlah, wah, sambil berkeluh dalam hatinya, buatlah aku Tuhan tahu bahasa orang ini. Lancar dia berkhotbah dengan bahasa orang itu padahal dia tidak tahu bahasa itu. Saudara, itu kesaksiannya kepada saya secara pribadi. Bapak tuanya gembala sidang waktu itu di Limbong. Lalu saudara, apa kemudian yang dikatakan? Memang begitulah luar biasanya Roh Kudus itu bekerja lewat orang-orang lain. Lalu orang-orang di sana berkata, katanya Bapak ini nggak tahu bahasa. Ya kami dari bahasa Dairi. Kok Bapak lancar? Ya saya sampai hari ini nggak tahu saya. Ditanya dengan bahasa Dairi nggak bisa jawab. Tapi waktu khotbah itu lancar. Itu hal-hal yang memang pasti terjadi dalam orang. Kalau Tuhan membutuhkan kesaksian, membutuhkan penginjilan, demikian. Di sini pertama sekali saya melihat pekerjaan Roh Kudus. Ada di sini dulu kami sebut namanya Ibu Naomi. Ini kalau ke gereja namanya orang Chinese biasanya pakai celana panjang. Dan sambil maaf, ini dulu bibir sumbing, saya nggak dijahit. Kemudian apa yang terjadi? Waktu dia pertama sekali penuh Roh Kudus, dia berbahasa Hokkien asli, Hokkien asli. Tetangga kami ada yang orang tua yang tahu bahasa Hokkien. Heran mereka. Tapi kira-kira intinya, percayalah kepada Yesus. Yesus itulah juru selamat. Mari
Mau engkau terima Yesus. Kira-kira sedemikian intinya. Itu terjadi tahun 77. Itu terjadi. Jemaat yang waktu itu saya mohonkan supaya dipenuhi Roh Kudus. Saya mohonkan, disitulah saya sampai sambil memimpin ibadah 5 hari puasa. Saudaraku dalam Tuhan, saya melihat perbuatan Tuhan itu dahsyat. Saya memperhatikan perbuatan itu sangat heran, tidak ada tandingannya. Tetapi semua oleh pengurapan Roh Kudus. Oleh itulah saudaraku dalam Tuhan. Kembali, kenapa? Ada apa dengan hari ke-50? Mari kita masuk dulu kepada Imamat pasal 25. Nanti kalian pelajari selanjutnya. Tetapi saya hanya bacakan ayat 1 sampai 4 saja. Dan seterusnya di situ dijelaskan tentang hari tahun Jobel. Ya, hari tahun Jobel. Saya akan bacakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Maka masa perhentian penuh. Suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Saya lanjutkan mulai ayat yang ke-11. Nanti yang lain tolong kalian ulangi baca. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Jobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Jobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Jobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Saudaraku, maksudnya begini. Setiap 7 kali sabat ataupun 49 kali kemudian ditambahkan 1 hari di situ, itulah disebut tahun Jobel, hari ke-50 atau tahun ke-50. Di tahun Jobel itu dikatakan semua hutang-hutang harus lunas, dan kalaupun tidak bisa dibayar harus dilunaskan. Dianggap sudah dilunaskan. Karena itulah ketentuan firman untuk bangsa Israel. Jadi umpama dia berpiutang kepada orang lain, jangan lagi diingat. Kemudian budak-budak yang dia beli dikembalikan ke rumahnya. Ladang-ladang yang tergadai dikembalikan kepada pemiliknya. Tahun kemerdekaan, tahun kebebasan. Tapi waktu itu Rasul itu tidak ingat itu kali. Barangkali sangat perlu kita mengingat apa yang disebut dengan 7 kali 7 dengan ditambah 1. Yaitu setiap hari Sabat, hari ke-7. Lalu kemudian diulangi sampai 7 kali Sabat berturut-turut, ditambahkan 1 hari. Itulah disebut gambaran dari tahun Jobel, tahun pembebasan. Makanya ada firman Tuhan berkata, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Saudaraku dalam Tuhan, disitulah kita dibebaskan. Tidak lagi ada yang dikendalikan oleh roh dunia, tidak dikendalikan oleh maksud dunia. Sudah tidak ada lagi hutang, sudah dibebaskan oleh Tuhan lewat darah perjanjian. Lalu kemudian untuk mewujudkan itu pertama dijelaskan Tuhan harus bekerja Roh Kudus, yakni
Lukas 4 ayat 18 dan 19, maka ada perkataan itu demikian. Saya ulangi, Lukas 4. Ayat 18 dan 19, ayat yang sering memang kita baca, sering kita khotbahkan, tetapi kita kurang paham maknanya. Saya akan bacakan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ini ada hubungannya dengan tahun Yobel tadi. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tujuannya apa? Membangun satu proyek raksasa pelayanan Tuhan, sehingga terjadi apa yang telah dinubuatkan Yesaya pasal yang kedua, bahwa tiba waktunya kerajaan Allah itu akan dibangun, sehingga seperti yang kita doakan, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Ini kan ajak doa yang diajarkan Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Akan ada kerajaan di mana yang memimpin yaitu Tuhan Yesus, kerajaan damai, dan itu dimulai sejak hari Pentakosta. Berdirinya gereja diresmikan pada hari Pentakosta, yaitu hari di mana penuh Roh Kudus itu para rasul dan murid-murid yang lain sebanyak sejumlah 120 orang dimulai. Dari situlah mulai tersebar firman yang membebaskan, firman yang menyelamatkan, firman yang mempermalukan pekerja roh jahat. Sehingga tidak ada lagi tawanan dibuka dari penjaranya, yaitu kuasa kegelapan, karena semua manusia sudah jatuh ke dalam tawanan roh jahat pada dahulu kala. Tetapi sejak hari Pentakosta terjadilah kegemparan besar. Gereja berdiri memberitakan firman yang penuh kuasa oleh Roh Kudus, yang mendorong para rasul, para murid, orang percaya seluruhnya bersaksi tentang luar biasanya Tuhan, tentang memang Yesus adalah satu-satunya Mesias yang telah diturunkan ke dunia ini menjadi jalan kebenaran dan hidup. Siapapun yang mau sampai ke sorga harus terima Yesus, harus terima Yesus. Dan itulah saudaraku yang memang kita nikmati setelah kita menjadi Pentakosta. Banyak orang yang tidak mengerti Pentakosta, banyak orang yang tidak mengerti Roh Kudus. Jangankan mengerti, baptisan air saja mereka tolak. Lalu karena mereka membangun ibadah mereka sendiri, seperti yang disebutkan baik dalam Markus 7 ataupun Matius yang ke-15 ayat 8 dan 9. Percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ajaran manusia. Ajaran manusia lah baptisan percik itu, ya, tidak ajaran Tuhan. Orang mencoba membawa orang manusia ke surga melalui ajaran manusia, mana bisa? Ya? Yang masuk melalui jendela adalah pencuri, sebab jalan mereka bukan Yesus. Kalau memang mereka betul menyatakan bahwa Yesus itulah jalan atau pintu masuk ke kandang domba, berarti ikuti bagaimana Yesus memulai perjalanan pelayanan, dibaptis oleh Yohanes, dipenuhi oleh Roh Allah, sebab disaksikan oleh orang yang mendengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kata Roh Allah dari surga saat dia keluar dari air baptisan itu, dan semua orang termangu-mangu. Dan juga dalam Matius 17 dikatakan demikian juga, waktu mereka diperlihatkan kemuliaan surga dalam sekejap, di mana di situ hadir Musa, hadir Elia, lalu suara itu berkata,
dengan kemuliaan besar ini. Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Berulang-ulang suara itu berkata, anak yang Tuhan kasih, yaitu Yesus sebagai Mesias Allah. Itulah Allah yang sesungguhnya menjadi jalan kebenaran dan hidup. Dan itu dimulai sejak Pentakosta berdiri, yaitu gereja pada hari ke-50. Oleh itulah Tuhan, saudaraku, terpenting buat kita dipenuhi oleh Roh Allah. Dan kalaupun sampai hari ini di antara saudara banyak yang belum, tapi konsentrasikan dirimu, jangan tolak pengajaran, jangan pakai pikiranmu, jangan kau katakan saya serba bisa, saya mampu, saya pintar. Tidak ada artinya itu, saudaraku. Yesaya 5 ayat 21 berkata, di sana dikatakan, coba ulangi baca Pak Guru Marbun, Yesaya 5 ayat yang ke-21. Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Nah itu, celakalah mereka yang menganggap dirinya bijaksana dan menganggap dirinya pintar. Saudara, artinya orang seperti ini tidak mau merendahkan dirinya, baik sesama manusia, apalagi dia baik sesama baik kepada Tuhan, apalagi kepada manusia. Dia ini pasti merasa super, merasa harus dibanggakan, merasa harus, wah ini kau hebat ya, harus begitu, paling tidak di hati orang. Padahal itulah kematian rohani yang membuat kita tidak akan pernah bangkit dari kematian. Barang siapa yang mengatakan, ya, itu kan kami kan sudah S2, S3 dari berbagai bidang, ya, pengetahuan. Kamu siapa? Ya kami lebih pintar khotbah. Ini yang mencelakakan. Ini yang mencelakakan. Oleh itu saudaraku, berubah kita dari kedagingan kita untuk menjadi orang yang betul rendah hati. Utama tangisi kebodohanmu. Koreksi hidupmu, polos dan polos. Itu yang membuat Roh Allah memenuhimu. Bagi Tuhan kemuliaan. Yesus dekat salibmu, tanganmu salibnya.
namamu Bapa Surgawi. Engkau yang betul-betul tetap memeliharakan kami, mengajar kami, mendidik kami, supaya kami mengerti firman-firman-Mu, supaya kami memahami jalan-jalan-Mu, supaya kami hidup dalam sukacita percaya dan berharap tetap hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan kepadamu Bapa Surga. Terpuji namamu dalam semuanya, diagungkanlah Engkau dalam semuanya. Kristus Yesus Tuhan, Engkau yang sudah hadir di sini, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Perlengkapi kami terus dengan kekuatan-Mu, dengan iman-Mu, dengan pengetahuan-Mu, dengan pikiran yang daripada-Mu. Wonau iso gedau isen, layu aiso gedau isen, layu aiso gedau isen. What day of I soul get thou we sing. What day of I soul get thou we sing. Layo I soul get thou we sing. What day soul get thou we sing. Layo I soul get thou we sing. What day 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 soul get thou we sing of I. Layo I soul get thou we say of mine. Mayo is soul get thou we say. Why you so ye say of mine? Why you soul get thou we say? Oh, you soul get thou. Mayo I soul get thou we say. Mayo I soul get thou we say. Mayo I soul Bapa Surga mari. Engkau sendiri yang berkarya, Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri menyatakan kasih karunia-Mu, Engkau menyatakan pekerjaan besar-Mu. Layu I soul get thou ing. One day of I soul get thou we sing. One day soul get thou we sing. One day of I soul get thou I'm. One day soul get thou I'm. One day sing of I sing. One day of I sing. One day sing of I sing. One day soul get thou we sing. What his soul get thou we say? Oh, get thou we say of night. What his sing of why he sing? What his soul get thou we say? Layo I soul get thou we say. Mayo I. Bapa lengkapi kami, tambahkan kepada kami kekuatan sukacita. Tambahkan bagi kami sorak-sorai. Tambahkan bagi kami Tuhan pengenalan dan rasa takut gentar kepada Tuhan. Lengkapi kami dengan kekuatan-Mu, lengkapi kami dengan karunia-karunia-Mu. Layo I soul get thou we say. One day of I soul get thou we say. One day of I soul get thou. Oh, get thou we say of mine. One day of I soul get thou we say. My own I soul get thou we say. My own I soul get thou we sing. What did he say of I sing? Layo I soul get thou we sing. What did day of I soul get dying? Oh, yes, day of I. What now we say of I? Layo I soul get thou we say of mine. Layo I soul get thou we sing. My own I soul get thou we sing. My own I soul get thou I. My own I soul get thou I. Layo I soul get thou I. What he say of I? What he soul get thou we say? What he say of I? My own I soul get thou I. What he say of I? What he say of I? My own I soul get thou we sing. What he say of I? What he say? What he say of I? Layo I soul get thou we sing. Layo I soul. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam segala kasih karunia Tuhan yang begitu besar, dan kami sangat percaya semuanya kami akan diperlengkapi, semuanya kami akan dipenuhi dengan kuasa Roh Allah, dengan kekuatan Allah, untuk kami bersukacita, untuk kami bergelori sampai hari Tuhan datang. Kami boleh masuk dalam hidup kekal. Layo I soul get nine.
layu esol get nai, one day of I, layu esol get down, one day of I, one day of I say, oh get day, kami tetap Tuhan percaya kasih karunia-Mu, kami tetap yakin perbuatan-Mu. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Kita angkat pujian, darahnya amat kuasa. Segala susah sekali lagi darahnya. Dari dosa lepaskan segala susah, kita doakan seluruh minyak ini supaya Tuhan urapi. Siapapun mempergunakan supaya sembuh dari seluruh penyakitnya. Serta kita doakan jemaat Tuhan supaya sehat semua. Atau bahkan siapa di antara saudara yang masih kurang sehat, berteriaklah kepada Tuhan dan percaya dengan kesungguhanmu hidup dalam Tuhan secara resmi, secara benar. Pasti engkau akan sehat. Kita ulangi pujian ini, darahnya amat kuasa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, Tuhan Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Di sini jemaat-Mu membawa banyak minyak Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami tetap mempertahankan pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan. Kami tetap berlindung bernaung dalam penggembalaan Tuhan. Maka kami andalkan Engkau Tuhan. Engkau urapilah minyak ini, mengalirlah darah-Mu dalam seluruh minyak ini. Nyatakanlah kasih karunia-Mu untuk memenuhi minyak ini dengan kuasa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, sehingga siapapun yang mempergunakan minyak ini dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka boleh sehat, mereka boleh sembuh, mereka boleh menikmati segala sukacita Tuhan. Demikian jugalah Tuhan, semua jemaat-jemaat-Mu Engkau pelihara, semua jemaat-jemaat Engkau jagai. Kalau ada di antara jemaat ini yang masih kurang sehat Tuhan, maka nyatakan kuasa-Mu
Nyatakan Roh Kudus bekerja Engkau, sehatkan semua tubuh kami, pulihkan semua tubuh kami. Engkau kerjakan dalam kami kekuatan-Mu, buatkan kami melihat kemuliaan-Mu. Jamalah tubuh-tubuh jemaat yang belum sempurna, sempurnakan semua, sehatkan semua, termasuk saudara-saudara kami yang belum sepenuh hati berserah kepada Tuhan. Ajar sepenuhnya percaya, ajar sepenuhnya merenungkan firman-Mu, menghidupi firman-Mu, sehingga akhirnya semua kami penuh dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu menjadi tahir, menjadi sehat, menjadi kuat, penuh iman, penuh sukacita, penuh kesetiaan, dan rasa takut gentar kepada Tuhan, sehingga kami menjadi sehati sepikir, sejiwa satu roh, melayani pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya kami semuanya boleh sampai kepada tujuan akhir yang Kau rancangkan itu Tuhan. Bagimulah persembahan doa kami. Engkau dipuji, dimuliakan, diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi sama. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan Engkau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menggembalakan sidang jemaat sekaliannya sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput orang percayanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Puji nama Tuhan Yesus.